Halo guys, jumpa lagi di dalam sukacita, dalam berkat Tuhan, di dalam damai sejahtera Tuhan. Semua saudara-saudaraku rasa aman hari ini, rasa sukacita terus sepanjang minggu ini. Puji nama Tuhan, itu yang menjadi harapan kita bersama, bahwa kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Amin. Welcome back to my channel, Think of Soul channel. God bless. Amin. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome. Guys, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah perasaan yang sebenarnya mengganggu dalam diri saya, mungkin juga mengganggu dalam dirimu. Perasaan ini datang bukan dari dalam diri saya, tetapi perasaan ini bertumbuh karena pengaruh-pengaruh luar, dari impartasi dari luar, yang akhirnya sedikit demi sedikit bertumbuh dalam diri saya, dan itu tidak baik guys. Itu merugikan saya guys. Saya mau ceritakan bahwa kadang kita ini hidup ikut tatanan perilaku dalam sebuah masyarakat. Itu baik guys. Kalau itu kita cerna, kita pikirkan, kita pertimbangkan, dan itu memang baik dan sopan serta hormat, serta menjaga tata susila yang baik, kita lakukan guys. Serta tidak menentang yang namanya ajaran daripada Injil. Itu kita lakukan guys. Tetapi ada pandangan-pandangan, sangkaan-sangkaan orang, atau anggapan-anggapan orang yang kadang itu membuat kita menjadi terpengaruh, menjadi terimpartasi, dan itu tidak membuat kita menjadi seorang yang pribadi yang kuat, tidak. Menjadi pribadi yang lemah, menjadi pribadi kalau orang Jawa bilang tipril itu seperti fragile, saudaraku. Gampang sekali hancur, gampang sekali jatuh, gampang sekali runtuh. Nah ini kan tidak baik guys. Kalau anggapan-anggapan dan sangkaan orang itu, kalau kita pertimbangkan dengan baik-baik, kadang itu membuat kita jadi terikut untuk kita mau ada pada standar itu. Pada standar anggapan orang, pada standar sangkaan orang. Sementara kita tidak demikian guys. Kita hidup, apa yang kita lakukan secara sadar guys. Betul? Kita tidak boleh mengatakan, aku tidak sadar melakukannya. Sadar guys. Sadar guys. Oleh sebab itu kadang saya menjadi sedikit aneh dan sesuatu yang tidak masuk akal apabila seorang yang ditangkap oleh polisi lalu ditanya, mengapa kamu lakukan kejahatan ini? Lalu orang itu katakan, Pak, saya tidak sadar. Guys, kalau tidak sadar, apa yang jadi dengan dirinya guys? Bahkan dia melakukan kejahatan, bahkan melakukan kriminal, melakukan tindakan pidana, dia katakan tidak sadar. Memang harus didampingi oleh seorang psikiater, ini orang ini sehat jiwanya atau tidak. Tetapi kalau orang itu mengatakan tidak sadar, itu kan aneh guys. Nah, hal-hal yang ketika orang sangkakan kepada diri kita, atau juga anggapan-anggapan orang secara umum, lalu kita ini secara tidak sadar kita masuk di tatanan itu, lalu kita menjadi orang yang mengikuti standar dari anggapan orang. Kalau itu anggapannya baik, oke, it's okay guys. Tapi kalau anggapan dan sangkaannya tidak baik, masa hidup kita hanya ditentukan oleh orang lain guys. Dalam hal ini saya mau ceritakan seperti kisah tentang Yusuf. Waktu Yusuf mau meninggalkan Maria karena Maria mengandung karena Roh Kudus, Yusuf mau meninggalkan istrinya diam-diam karena tidak mau mencemarkan secara umum. Itu seperti pertanggungan jawab secara sosial. Tetapi guys, malaikat katakan, Yusuf, jangan kau tinggalkan istrimu karena anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Guys, ayat ini sebenarnya kalau kita baca dari tahun ke tahun waktu kita Natal, itu ayat itu biasa guys. Tetapi kalau kita hayati sungguh, loh, kenapa firman Tuhan, kenapa malaikat Tuhan malah mengatakan, ambil saja, seolah-olah itu tidak apa-apa dengan sangkaan orang bahwa Yusuf sudah menghamili lebih dulu.
Padahal Maria tidak hamil karena Yusuf, Maria hamil karena Roh Kudus. Nah guys, hal ini yang membuat saya berpikir guys, kenapa Tuhan kok izinkan dan bahkan malah seolah-olah menerjang, menabrak tatanan sosial itu guys. Ini yang saya agak bingung guys. Tetapi mari kita coba pelan-pelan, kita selidiki ayat demi ayat, sehingga hidup kita ini diisi oleh kekuatan firman Tuhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh suasana dari orang lain, tetapi kita tetap teguh karena kita punya pedoman firman Tuhan. Dan kalau Tuhan kasih firman, Tuhan berikut dengan perlindungannya. Kalau Tuhan kasih firman untuk kita melakukan sesuatu hal, itu berikut include dengan perlindungannya dan berkatnya. Jadi tidak usah takut ketika kita melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu Yusuf tidak takut waktu itu malaikat mengatakan harus mengambil istrinya. Dan dia tetap mengambil istrinya. Dia seolah-olah menerjang, menabrak tatanan sosial. Tetapi Tuhan melindungi dan Tuhan memberkatinya. Betul guys? Jangan pindahkan channelmu, karena aku akan bicara tentang pengalaman-pengalamanku yang aku terbuka, aku tidak pernah malu, aku tidak pernah jaim, jaga image, tetapi aku sebagai seorang hamba Tuhan, aku akan ceritakan semua apa yang aku alami, yang berat, yang tetek, bengek, yang mengacaukan perasaanku, itu aku akan ceritakan. Dan pasti orang lain juga tidak akan tersinggung, karena aku menceritakan diriku sendiri. Saya berharap ini boleh menjadi berkat bagimu. Amin. Tuhan memberkati. If you are new to this channel, well, I'm really excited to have you guys here. First of all, let me just say that, but second of all, please subscribe guys. I'm trying to do some really special things on YouTube. Guys, ada sebuah peristiwa yang terjadi di Alkitab, sebuah kejadian yang sebenarnya sedikit horrible waktu kita mendengar dan membacanya, terdapat dari kitab Injil Lukas 13 ayat 1-5. Pada waktu itu datanglah orang-orang kepada Yesus untuk bertanya tentang nasib daripada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh tentara-tentara pada saat mereka mempersembahkan kurban. Guys, kalau kita lihat di sana bahwa Pilatus mencampurkan darah kurban persembahan dengan darah korban dari orang-orang Galilea, dengan maksud penghinaan bagi sebuah persembahan kurban bakaran di sana. Guys, kalau kita lihat di situ mereka bertanya, apakah nasib dan mengapa orang-orang ini yang sementara beribadah dan dibunuh, apa nasib mereka? Guys, sebenarnya pertanyaan ini merupakan sebuah pertanyaan bukan jebakan ya, pertanyaan yang mereka inginkan jawaban bahwa orang-orang yang dibunuh oleh tentara pada saat mereka beribadah itu adalah orang-orang berdosa, sehingga layak mereka mati dengan cara demikian. Guys, apa yang dijawab Yesus di sana? Yesus katakan dalam kitab Lukas 13 ayat 2, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib seperti itu. Kata Yesus, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Artinya apa guys? Artinya bahwa Yesus mengatakan engkau tidak usah mengurusi orang yang mati karena pembunuhan oleh tentara-tentara pada saat mereka sementara beribadah. Dan penghinaan yaitu antara darah kurban dicampur dengan darah kurban dari orang-orang Galilea. Yesus mengatakan dengan jelas di sana, kalau kamu sendiri tidak bertobat, kamu akan mengalami cara seperti itu dan kamu akan binasa. Binasanya apa? Artinya dia mati kekal. Karena kadang hati manusia itu seperti itu. Selalu menghakimi, selalu mengadakan tatanan sosialnya bahwa mengatakan itu karena dosa, maka walaupun mereka beribadah, dibunuh juga oleh orang-orang. Dibunuh juga oleh tentara. Guys, berikutnya, orang Galilea juga bertanya tentang 18 orang yang mati tertimpa runtuhnya menara di Siloam.
Lalu mereka tanya, apakah mereka ini yang mati karena bencana runtuhnya menara ini, mereka juga sama karena dosa? Yesus katakan, atau sangkamu 18 orang yang mati ditimpa menara Siloam lebih besar kesalahannya daripada orang-orang yang lain yang diam di Yerusalem? Jawab Yesus, tidak, kataku tidak. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Guys, justru bukan binasanya itu artinya dia malah bisa mati kekal, guys. Dengan ucapan, dengan sangkaan, dengan penghakiman yang dia berikan kepada masyarakat pada saat mereka mengalami kecelakaan. Guys, kita harus hati-hati loh, guys. Dalam kita menilai situasi bencana alam, situasi kecelakaan, jangan kita mengatakan itu mereka berdosa kok. Jadi memang mereka ya cocok kalau mati karena kecelakaan. Mereka menghadapi maut ya karena mereka hidup dalam dosa. Matinya tidak mati yang wajar. Guys, kita belajar. Yesus katakan kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati. Binasa lagi. Binasa itu kekal, saudaraku. Binasa kematian kekal. Yaitu kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Hanya karena kita memberikan penghakiman, memberikan dakwaan kepada orang-orang yang mati karena kecelakaan, yang mati karena bencana alam. Ini harus kita belajar, guys. Belajar harus hati-hati, guys. Saya juga mengerti Tuhan, ternyata ini mulut. Jangan nyinyir, jangan gampang nyinyir, jangan lambe turah, asal ngomong. Guys, sebelum kau mengeluarkan kata-kata, pikirkan dulu, renungkan dulu, tanyalah dulu kepada Tuhan. Layakkah engkau mengatakan seperti itu? Bahwa orang-orang yang kena bencana alam, orang-orang yang tertimpa dengan kecelakaan, itu karena dosa? Tidak, guys. Kita tidak boleh menghakimi orang seperti itu. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh menghakimi. Dalam pikiran kita, dalam ucapan kita, kita tidak boleh berucap demikian. Guys, ini loh, sebuah sangkaan, anggapan orang-orang yang beredar di masyarakat, kadang mengatakan, dosa itu membawa kematian. Banyak orang mengatakan, itulah mereka mengalami kecelakaan, mengalami bencana, dan tidak ditolong Tuhan karena mereka dalam dosa. Orang Jawa mengatakan ngresike donya wis akeh wong sing dosa. Guys, dunia bukan dibersihkan lalu dibunuh, tidak. Yang membunuh itu setan. Tuhan tidak demikian, guys. Tuhan tidak pernah menuai dengan membunuh. Itulah yang dilakukan setan, menghancurkan dan merusak dan memberi kematian bagi orang-orang. Guys, kita sebagai orang percaya, kita hidup di Indonesia, begitu banyak bencana, guys. Begitu banyak bencana alam. Entah itu banjir, entah itu bencana dari gunung meletus. Begitu banyak. Begitu banyak korban. Baik itu juga gempa bumi, tsunami. Tapi guys, kita sebagai orang yang mempercayai Tuhan, kita tidak boleh mengatakan bahwa itu hukuman Allah. Tidak, guys. Allah tidak menghukum secara demikian. Bukankah Allah sudah berjanji kepada Nuh dengan pelangi yang begitu indah? Aku tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Itu sekali, guys. Tuhan tidak akan menghukum lagi. Tetapi kalau itu terjadi karena situasi dunia yang memang sudah hancur dan setan mau menuai jiwa-jiwa. Setan mau menuai ketika mereka belum siap menghadap Tuhan, dibunuh dengan apa? Bencana-bencana yang terjadi. Guys, ini yang menjadi perenungan kita. Kita hidup di dunia, di kalangan orang-orang yang suka nyinyir, suka bully, suka memfitnah, suka menyangkakan dirimu dengan hal yang tidak baik, memberikan anggapan-anggapan yang buruk tentang engkau. Bagaimana kita harus bersikap? Saya mau tunjukkan bahwa Tuhan Yesus membela kita. Membela orang-orang yang lemah, membela orang-orang yang tidak berdaya. Yesus membela. Itu yang saya senang sekali. Tertulis di ayat firman Tuhan yang luar biasa. Kita ikuti, guys. Tuhan memberkati. Siapapun mereka, kematian yang mengenaskan itu sering membuat pertanyaan banyak orang, mengapa? Tetapi kita harus punya pandangan, walaupun
masyarakat mempunyai pandangan bahwa malapetaka itu adalah merupakan hukuman Allah. Seringkali pandangan masyarakat mengatakan bahwa malapetaka adalah hukuman Allah karena mereka hidup di dalam dosa. Dan bahkan dikatakan mereka akan mengalami kematian yang tidak wajar, kematian yang tidak pada umumnya orang meninggal karena kecelakaan, karena bencana, dan sebagainya. Bisa jadi guys, bahwa sebuah peristiwa naas sebagai hukuman atas dosa. Tetapi kita dilarang untuk menilai bahwa malapetaka atau bencana yang dialami orang itu bukan merupakan hukuman Allah. Tuhan mendorong dalam firman Tuhan di sana, dikatakan bahwa kamu harus bertobat dan terus memperbarui dirimu, sebab jika tidak demikian, kita pun akan mengalami nasib yang sama. Artinya kalau pandangan hidup kita seperti itu, kita akan mengalami, guys. Oleh sebab itu, kita harus memperbarui diri kita, bukan dengan pandangan-pandangan seperti itu. Bukan dengan pandangan bahwa malapetaka itu terjadi karena mereka berdosa dan mereka layak mendapat hukuman Allah. Bahkan kadang masyarakat menuding bahwa orang-orang itu kena asap dari Tuhan. Tidak, guys. Kita tidak boleh menilai seperti itu. Kita tidak boleh menilai seperti itu. Amin, guys. Kita harus memperbarui diri kita. Kita harus punya pandangan yang baik. Kita harus punya pandangan yang penuh dengan belas kasihan. Bukan kita punya pandangan yang suka menghakimi orang, menganggap, menyangka yang buruk terhadap orang lain. Itu yang Tuhan tidak suka, guys. Guys, kalau kita lihat dalam kitab Yohanes 21 ayat 21 sampai dengan 23. Di situ Yesus dan murid-muridnya bercakap-cakap setelah membuat sarapan di pantai Galilea. Dan Yesus memberitahukan bagaimana cara kematian Petrus nantinya. Guys, Petrus selalu bertanya kepada Yesus tentang murid yang dikasih oleh Yesus, yaitu Yohanes. Yohanes adalah orang yang selalu di samping Yesus. Lalu Petrus bertanya, bagaimana dengan keadaannya? Dikatakan begini, guys. Ketika Petrus melihat murid itu atau melihat Yohanes, ia berkata kepada Yesus, apakah yang akan terjadi terhadap Yohanes nantinya, terhadap masa depannya Yohanes? Yesus jawab, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Haleluya, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku, ikut saja Yesus. Tidak usah mengikuti, memikirkan urusan orang lain. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid yang dikasih itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki, jikalau supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Sebenarnya penekanannya bukan urusanmu. Guys, kita hidup di dalam urusan banyak orang. Orang mencampuri urusan-urusan kita yang kita ini sendiri punya banyak urusan. Tetapi ketika kita punya banyak urusan, ketika kita punya banyak masalah, kita jangan hidup di dalam tatanan orang-orang ngurusi kita, orang-orang menyangka kita, orang-orang menganggap kita begini dan begitu. Waduh, berat sekali, guys. Berat. Pengiringan kita kepada Tuhan, iman kita yang selalu kita pertahankan kadang digembosi dengan peristiwa-peristiwa ini. Kadang digembosi, dipeloroti dengan orang-orang yang menganggap, menyangka, memfitnah, membuli macam-macam terhadap kita. Seolah-olah dengan sangkaan anggapan secara umum, secara baik, padahal itu menggembosi kita, membuat kita jadi gamang di dalam pengiringan kita. Guys, saya mau katakan demikian, bahwa ketika Petrus menanyakan masa depan Yohanes, itu bukan urusanmu, guys. Guys, orang Jawa kadang ada satu kata-kata yang kalau saya rasakan ada benarnya juga. Cedak diireni atau disingkiri,
dekat membuat iri hati, jauh dijauhin. Memang kadang guys, orang-orang yang dekat dengan kita tidak ikut mengucap syukur, tidak ikut bersukacita ketika kita diberkati, tetapi diirikan. Malah justru mereka iri melihat kita. Tetapi ketika kita jauh, mereka juga menyingkiri. Bahkan dikatakan cedak mambu wangi atau mambu tai. Kalau dekat baunya wangi, tapi jauh baunya tai, baunya busuk. Guys, apa yang terjadi di dalam hidup masyarakat yang kadang selalu memberikan sangkaan anggapan seperti itu? Hidup kita capek, guys. Capek kalau kita mengikuti anggapan sangkaan orang, capek deh. Kita tidak harus seperti itu dan kita tidak mau ikut seperti itu. Guys, saya pun mengalami begitu banyak anggapan sangkaan orang yang datang kepada saya, membuat saya lelah, guys. Lelah. Mengapa anggapannya selalu buruk? Mengapa anggapan sangkaannya selalu tidak baik? Sementara saya melakukan yang baik, sementara apa yang saya lakukan selalu saya pikirkan, saya pertimbangkan, saya gumuli, saya doakan, tetapi anggapan sangkaan orang selalu buruk. Karena apa? Isi hatinya iri hati, guys. Orang yang iri hati selalu melihat sudut pandangnya selalu jelek. Orang yang melihat saya dengan iri hati, pandangannya selalu jelek. Padahal saya tidak melakukan yang jahat, saya tidak melakukan yang buruk, tetapi selalu saja pandangannya jelek. Guys, kita tidak hidup di dalam situasi seperti itu. Kita tidak boleh dan tidak mau hidup dalam situasi seperti itu. Wih, hidup kita tidak ditentukan orang, guys, tetapi ditentukan oleh Tuhan. Amin, guys. Kita hidup bukan yang memberi makan manusia, tetapi yang memberi rezeki dan makan itu adalah Tuhan. Kita tidak usah mengikutinya. Kadang hal-hal yang buruk itu diamkan saja, bahkan usir saja, guys. Itu tidak perlu bercokol di otakmu. Buang saja, guys. Amin. Ini tidak gampang, guys. Ini sulit. Kita menjalani hidup seperti ini sulit, guys. Tapi saya ingin mengajarkan, mari terus bertekun, kita tetap kuat. Ketika salah satu murid Yesus bertanya tentang murid yang dikasih Yesus, Yohanes, bagaimana nanti masa depannya, Yesus katakan itu bukan urusanmu. Guys, kita jangan ngurusi orang, guys. Jangan ngurusi pribadi orang. Jangan ngurusi tentang kehidupan orang. Kalau engkau mau supaya orang itu berubah, kalau engkau mau supaya orang itu bertobat, doakan saja, guys. Tidak usah ikut urusan menghakimi. Waduh, bibir kita jadi lancip, guys. Ngomongnya jadi cerewet. Aduh, guys. Tidak usah, itu bukan karakter kita. Amin. Itu bukan karakter dan solusi kita. Biarkan saja mereka, kita doa saja, itu tugas kita. Tidak perlu, kalau dinasihati sekali tidak mau, ya sudah. Gone with the wind. Haleluya. Gone with the wind, guys. Tetapi tetap kita mendoakan, guys. Guys, ada hal-hal yang buruk yang terjadi di sekitar saya. Ketika orang itu pindah agama dan meninggalkan Kristus. Lalu banyak orang justru menanyakan kepada saya, gimana itu Pak Daud? Dia tidak setia sama Yesus. Saya katakan, kamu berdoa saja dengan dirimu. Tidak usah ngurusi orang lain. Betul, guys? Tetapi doa saya kepada Tuhan, Tuhan, justru kalau dia meninggalkan kau, Tuhan, aku percaya bahwa Tuhan pun akan mencari domba yang berjalan di tepi jurang. Tuhan akan menyelamatkan domba yang hilang itu. Guys, aku tetap percaya. Orang itu mungkin pindah agama dan dia belajar lagi dengan agama yang baru. Tetapi suatu hari, Roh Kudus akan bicara dalam hatinya. Karena penebusan itu bukan dilakukan karena orang mengikuti tatanan agama. Tetapi penebusan adalah suatu karya yang mahal dari Allah. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Darahnya tercurah dan darah kurban itulah yang menyucikan dosa kita. Darah kurban itulah yang membuat kita beriman bahwa dosa kita diampuni oleh Tuhan. Guys, orang tidak akan bisa mengatakan aku Kristen masuk surga. Belum tentu, guys, kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus dan mengimani dan mempercayai bahwa kuasa darah Yesus penebusan itu adalah untuk menebus dosamu dan membersihkan dosamu.
engkau baru akan mengerti bahwa engkau layak menyebut dia Bapa, ya Aba. Banyak orang mengatakan gini, aku sudah punya agama, aku hidup baik, aku pasti diselamatkan. Tidak guys, keselamatan itu datang daripada Tuhan. Bukan oleh karena perbuatanmu, tetapi oleh karena imanmu yang juga harus berbuat kebaikan. Tetapi pertama imanmu kepada Yesus, dan Yesus yang menyucikan dosamu sebagai darah domba sembelihan. Dia yang memberikan pengampunan dosa yang layak di hadapan Allah, di hadapan Bapa di surga. Darahnya layak untuk menebus dosamu. Tidak ada lain lagi guys, hanya satu-satunya Yesus penebus dosa, hanya satu-satunya Yesus juru selamat kita. Amin guys. Guys, Musa pernah menuliskan di dalam bukunya di kitab Kejadian, tulisan yang sudah ribuan tahun ditulis, dan kalau kita baca itu sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Dituliskan demikian, memang kamu telah merekak-rekakkan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekak-rekakkannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Guys, kalau kita baca ayat ini, dikatakan dengan maksud untuk melakukan yang terjadi sekarang ini, suatu proses menjadi bangsa yang besar, suatu proses menjadi masa depanmu yang baik, itu terjadi hari ini. Sementara proses Tuhan berjalan, jangan sampai orang-orang merekak-rekakkan kejahatan terhadap dirimu. Jangan sampai kamu terimpartasi. Karena ini sementara proses apa yang terjadi ini, Tuhan sementara mempersiapkan masa depanmu yang gilang gemilang. Jangan sampai kamu terimpartasi dengan sangkaan-sangkaan orang, dengan orang-orang mengatakan mereka-reka yang jahat. Sementara dikatakan dalam ayat di sana, dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah merekak-rekakkan yang jahat, tetapi Tuhan merekak-rekakkan yang baik tentang engkau. Amin guys. Proses untuk kita menuju masa depan, proses kita untuk suatu harapan yang besar, suatu kesuksesan yang besar, itu membutuhkan suatu perjuangan yang berat, baik dalam iman, doa, dan kesungguhan kita bekerja, kesungguhan kita berkarya. Tetapi kalau ada orang yang mereka-rekakan yang jahat, itu menjelek-jelekan kita, itu membuat kita lelah, menjadi kita loyo, lunglai, dan lemah. Ini bahaya guys, karena proses ini sementara menuju di sana. Sementara menuju sukses, sementara Tuhan akan beri kemenangan, kita terus mengawal kemenangan itu dengan doa dan kesungguhan, tetapi orang-orang merekakkan yang jahat. Guys, ayat ini bicara, Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat. Tuhan mereka-rekakan yang baik buat kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengatakan yang jahat. Bahkan ayatnya sangat jelas. Allah tidak merencanakan rencana kecelakaan, tetapi Allah merencanakan rencana masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Allah tidak pernah merencanakan yang jahat. Manusia bisa mereka-reka yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan tidak. Amin guys, engkau dapat kekuatan, engkau dapat sukacita. Ingat, orang-orang itu saja yang bibirnya nyinyir, yang suka mereka-reka yang jahat. Tuhan kita tidak pernah mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Tuhan tidak pernah menihilistikan kau. Tuhan tidak pernah menganggap engkau rendah. Bahkan yang rendah dipilih Allah untuk mempermalukan yang mulia. Orang yang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan yang pandai. Itu guys, Tuhan tuh beda. Sudut pandangan manusia yang hanya metal, hal-hal yang buruk, hal-hal yang dibicarakan hanya sekitar damage, kerusakan. Sementara Tuhan tidak guys. Tuhan merencanakan hidupmu yang baik. Tuhan mereka-rekakan hidupmu yang baik. Ngapain lo berpikir yang buruk tentang lo? Haleluya. Nggak usah kamu katakan aku orang bodoh guys.
Siapa yang mengatakan kamu bodoh? Aku orang tidak mampu. Guys, siapa yang mengatakan kamu tidak mampu? Aku hanya seorang diri. Guys, siapa yang mengatakan kamu diberkati borongan? Kamu diberkati secara pribadi oleh Tuhan. Jangan katakan aku tidak mampu Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan kau lihat, guys, berhenti. Engkau jangan berpikir demikian. Engkau harus kuat karena motivasi yang Tuhan berikan kepada kita. Mereka-rekakan yang baik. Hidup kita masih panjang. Kesuksesan ada di depan kita. Kita raih dengan kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin guys. Bukan dengan kekuatan manusia. Bukan dengan tatanan-tatanan yang kita atur. Betul guys? Guys, saya punya seorang teman di mana dia berusaha menjual daging dendeng guys. Dalam situasi pandemi ini dia jualan daging dendeng. Dan dia coba pasarkan dari orang-orang sekitar, masukkan ke toko-toko. Tiba-tiba ada seorang yang datang dari Surabaya. Lalu dia coba menawarkan, ayo aku bantu jual. Oh, baik terus guys. Oh ya, aku coba bantu jual. Guys, sebenarnya waktu bantu jual ini sebetulnya juga proyek merugi loh. Karena itu seperti sampel aja toh. Diberikan dengan seperti sampel aja. Dan guys, dia juga mengatakan, coba kamu jualkan, saya punya produk kerupuk ini. Jadi kita saling menolong, kita saling membantu, oke? Oke, teman saya ini oke, guys. Berapa waktu kemudian, belum sampai sebulan, guys, belum sampai sebulan, dia komplain. Dia mengatakan bahwa dendengnya jamur, nggak laku, nggak enak, dan sebagainya, guys. Guys tahu, sementara teman saya memasarkan kerupuknya dengan luar biasa, sementara dendeng yang dia punya produksi tidak dipasarkan dengan baik. Guys, ketika dia mengeluh dan coba berbicara dengan saya, mengapa demikian? Saya tertawa, saya katakan itu temanmu justru merugikan kamu. Kalau dia mau menolong, ya sudah tolong saja. Tidak usah pakai bumbu-bumbu. Dendengnya sudah tidak enak. Dendengnya jamur. Tidak usah pakai embel-embel jamur dan begini. Kalau dia tidak bisa memasarkan, dia katakan, ini saya pulangkan contohnya. Ya, saya tidak bisa memasarkan. Dia tidak pulangkan contohnya dan hanya katakan dendengnya tidak enak dan tidak laku. Dan dia katakan gini, kamu coba perbaiki produksimu, dendengmu coba diperbaiki sehingga rasa enak, sehingga tidak jamur dan sebagainya. Padahal sementara yang dia jualkan tidak pernah jamur, guys. Tidak ada komplain dari pelanggan. Tetapi mengapa orang yang dari Surabaya ini mengatakan, waduh tidak enak dendengmu, membuat orang mengatakan bahwa dendengmu bau, dendengmu tidak enak, dendengmu jamur. Guys, ketika dia mengatakan untuk memperbaiki, orang ini menjadi bingung, guys. Sangkaan, anggapan orang itu membuat dia tidak semangat. Dia coba mau berhenti dari jual dendengnya. Saya katakan jangan berhenti. Bukankah usaha yang kamu geluti ini adalah bersama dengan Tuhan? Engkau mulai dengan doa, engkau saat ini sementara jalani perintisan dengan doa. Mengapa hanya anggapan satu orang yang dari Surabaya membuat engkau runtuh? Membuat engkau bingung? Buang saja pikiran itu. Dan coba hari ini, mereka tidak akan terus menolong kamu dalam penjualan. Berarti engkau tidak usah mengikuti anggapan orang. Jual saja yang terbaik. Nanti Tuhan yang memberkati, bukan orang itu. Betul guys? Masih ada ratusan juta penduduk Indonesia yang suka dengan dendeng sapi. Amin guys. Jadi guys, banyak orang tuh kalau ini ya bahasanya sekarang tuh ngeles. Begitu tidak bisa menjualkan, aduh dendengnya tidak enak, produksinya kurang bagus, jamur. Sudahlah, kalau tidak bisa jual ya sudah, dia juga ambil untung. Tetapi memang dia tidak ahli menjual dendeng. Amin guys. Guys, oleh sebab itu jangan mau disangkakan orang. Saya ingat ketika Musa mengatakan bahwa yang harus kita pikirkan yaitu dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, di mana kita sementara menyusun suatu kesuksesan bersama dengan Tuhan, yaitu memelihara hidup kita, hidup bisnis kita. Jangan sampai engkau mendengarkan reka-rekaan orang yang jahat terhadap dirimu.
Tapi dengarkan suara Tuhan yang selalu motivasi yang baik dengan kamu. Engkau hebat anakku, engkau pasti sukses. Engkau harus tahu bahwa aku menyertai kamu. Haleluya guys. Itu yang menjadi kesukaan bagi saya. Kita tidak sendirian guys. Kita punya Tuhan Yesus yang menyertai kita, yang menemani kita. Amin guys. Guys, ada satu lagi ayat yang sangat menohok di dalam kitab Roma 14 ayat 4 dikatakan demikian, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi, lihat nih ayat ini mengatakan apa? Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan yang berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya. Ayat ini menohok guys. Bagi orang-orang yang suka ngomongnya yang macam-macam guys. Aduh, sudah. Go away. Go away saja. Karena Tuhan katakan, kalau aku menjaga engkau tetap terus berdiri, engkau akan tetap terus berdiri. Orang boleh mengatakan, kamu ini nanti jatuh, kamu nanti tidak mampu, kamu ini begini, begitu, beginong. Guys, Tuhan katakan apa? Aku yang menjaga perusahaannya terus berdiri. Satu mati, tumbuh 1000 guys, haleluya. Satu dihancurkan orang, tumbuh 1000 yang dikembangkan oleh Tuhan. Guys, saya mau katakan, Allah yang menjaga kamu terus berdiri. Terus berdiri. Amin. Tuhan memberkati guys. Guys, ada satu ayat lagi yang sangat-sangat menohok bagi orang yang suka ambil urusan orang lain, bagi orang yang suka nganggap-nganggap dan memberi sangkaan-sangkaan buruk, dan digolongkan di dalam kitab Kisah Para Rasul adalah orang-orang yang penghina akan pekerjaan Tuhan. Dikatakan demikian guys ayatnya. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Para penghina ini harus lenyap. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika itu diceritakan kepadamu. Guys, saya ulangi lagi guys, ayat ini bicara demikian. Ingatlah kamu hai penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu. Artinya Tuhan yang melakukan pekerjaan pada zamanmu, suatu pekerjaan yang luar biasa ini, suatu pembelaan Tuhan, suatu dukungan Tuhan, lindungan Tuhan, suatu support yang daripada Tuhan pada zamanmu ini, yaitu suatu pekerjaan yang tidak akan dapat kamu percayai jika itu diceritakan kepadamu. Engkau tidak akan bisa percaya karena engkau tidak percaya Tuhan. Golongan orang-orang penghina-penghina ini, golongan orang yang suka ngurusi orang lain ini, Tuhan katakan lenyap saja, cuma ada tercengang. Wow, kok bisa ya? Tercengang guys, kaget. Loh, kamu bisa sukses ya? Sementara firman itu katakan, aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu ini. Dan itu tidak akan bisa dipercaya kalau diceritakan. Karena kamu tidak percaya. Tetapi orang yang hidup dengan Tuhan, dia akan mengerti mujizat itu. Dia akan mengerti pembelaan Tuhan. Dia akan mengerti arti kemenangan bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa dalam hidupmu. Amin guys. Hari ini saya ingin mengajak engkau tenang, to be calm, kalem saja, to be calm, tenang, malam kudus sunyi senyap, haleluya. Hidup kita tenang bersama dengan Tuhan. Karena apa? Kita tidak hidup di bawah bayang-bayang orang. Kita tidak hidup di bawah tudingan-tudingan orang, tetapi kita hidup di bawah tangan Tuhan yang menopang kita. Tuhan memberkati guys. Maju terus di dalam Tuhan, beritakan Injil, sharekan kebenaran, dan lenyapkan segala kelemahan, dan doakan orang yang sakit pasti akan sembuh. Tuhan memberkati guys, puji nama Tuhan, sampai jumpa kembali di YouTube channel Think of Soul. Haleluya, God bless, amin.
what's good my YouTube video from your friend Uf. Of course, you guys might be following me already on my channel King of Soul. Stay tuned for the end of this video. Thank you so much guys for watching this video. I appreciate you guys support, and until next time, peace.